kembali, hari ini kita beribadah kembali walaupun secara online, tapi kita sama-sama bersyukur karena Tuhan kita masih kasih kita kekuatan, masih kasih kita kesehatan untuk ibadah online hari ini. Mari kita sama-sama meninggikan namanya, mari kita kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan. Katakan, materi yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, memberikanku kekuatan untuk apa? Untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama ku pasti menang. Katakan tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Orang dengan segenap hati jaga keagungan. Sama-sama tinggikan namanya. Katakan, kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanmu. Katakan, makin apa? Makin seru badai gambaranmu. Katakan bersama rohmu. Ku pasti apa? Ku pasti menang. Tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Katakan sorak dengan segenap hati jaga keagungan. Haleluya. Sama-sama tinggikan dan sorakan namanya. Sama-sama katakan, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati jaga keagungan. Tinggi, namamu dipuji, hormat Sungguh Tuhan, kami hari ini mau datang, kami mau hampiri tahtanya Engkau, karena kami tahu Tuhan, hanya bersamamu Tuhan, kami bisa merasakan tenang.
Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Ini kami Tuhan, kerinduan kami. Seru
Sungguh Tuhan, kami tenang Tuhan kalau kami diam dekat dengan hadir-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap cinta-Mu, untuk setiap berkat-Mu, untuk kehidupan kami Tuhan. Dalam lembah kelam sekalipun Tuhan, kami tahu Kau beserta dengan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau. Ini hidup kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau jadi anak-anak-Nya Engkau Tuhan, jadikan kami terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah ibadah hari ini Tuhan, kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat datang dan beribadah. Kami menyambut Anda sebagai keluarga Gereja Rehoboth. Kegiatan KKW dan KKP setiap Selasa dan Jumat melalui Zoom Meeting. Kegiatan doa pagi diadakan setiap Sabtu dan Senin melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Bergabunglah dalam kelompok kecil Sharon dan dalam setiap kegiatan yang ada. Bertumbuh bersama and let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore. Puji Tuhan kalau pada sore hari ini kita bisa kembali beribadah. Sebentar Cici akan sharing firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa dulu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini kesempatan Allah berikan kembali untuk kami bisa ibadah. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Yang kami percaya Tuhan sore hari ini Allah rindu untuk berbicara di dalam hati setiap kami, untuk berbicara kepada setiap kami secara pribadi, sehingga kami semakin dikuatkan, kami bertumbuh di dalam pengiringan kami akan Allah. Kami musrahkan sebentar Tuhan, perenungan firman Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sore hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan buka Alkitab ya. Sebelumnya ya, Cici akan mengingatkan buat kita semua kembali ya, dengan sebuah ilustrasi ya, ilustrasi tentang dunia ya, itu bisa diibaratkan ya, atau bisa diumpamakan seperti sebuah pabrik besar ya, yang terus-menerus memproduksi virus ya. Virus yang Cici maksud bukan virus yang sekarang sedang merajalela di mana-mana ya, bukan COVID ya, bukan COVID-19, tapi virus dengan kode induk dosa, DOSA ya. Dan yang kita tahu ya, kita sudah belajar banyak, yang kita tahu ini dapat mengakibatkan kerusakan hidup manusia. Nah, ke dalam dunia yang seperti inilah Allah mengutus kamu dan saya untuk tinggal, untuk hidup, dan terutama untuk menjadi berkat. Nah, kita akan buka ayatnya ya, pada sore hari ini di dalam Matius 5 ayat yang ke-13
Ya, Matius 5 ayat yang ke-13. Tadi Cici sudah katakan ke dalam dunia yang terus-menerus memproduksi dosa ini dan yang bisa menyebabkan kerusakan ini kita diutus. Ya. Bagaimana cara Allah mengutus kita? Atau apakah ada penegasan di dalam Alkitab bahwa Allah mengutus kita ke dalam dunia ini? Dan sebagai apa Allah mengutus kita? Ya, yuk kita akan lihat di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-13 ya. Sebenarnya ayat lengkapnya 13 sampai 16, tapi kita akan baca terlebih dahulu di dalam ayat yang ke-13 ya. Nah, di sini dikatakan demikian, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Firman Tuhan yang akan disampaikan pada sore hari ini, Cici beri judul, membaur tetapi tidak luntur. Sekali lagi, membaur tetapi tidak luntur. Ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, di dalam Matius 5 ayat 13, Allah mengutus kamu, Allah mengutus Cici ya, itu sebagai garam. Ya, sebagai garam. Di sini dikatakan di awal ayat 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Ini adalah sebuah pernyataan yang tegas. Tuhan Yesus tidak berkata, mudah-mudahan engkau menjadi garam. Tidak. Atau mungkin Tuhan Yesus mengatakan sebaiknya engkau menjadi garam. Kalau ada kata sebaiknya di depan berarti ini berbicara tentang choice, ini berbicara tentang pilihan. Kamu boleh jadi garam atau enggak. Enggak. Karena kalimat sebaiknya kamu menjadi garam ya, itu mengandung sebuah pilihan. Tetapi di sini dikatakan Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan ya, kamu adalah garam dunia. Ke dalam dunia yang penuh dengan dosa, ke dalam dunia yang sedang terus-menerus memproduksi virus dosa dengan segala macam bentuknya, kamu dan saya diutus sebagai garam. Kamu adalah garam dunia. Ya, kamu boleh baca ini di dalam hati kamu perlahan. Dan ganti kata kamu dengan nama kamu. Misalnya Cici akan bacakan, Teli adalah garam dunia. Kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus dengan tegas mengutus kamu dan saya sebagai garam dunia. Ya. Jadi sekali lagi ini bukan soal pilihan. Tetapi panggilan hidup setiap orang percaya. Ya, ketegasan panggilan hidup ini bukan digambarkan dengan perumpamaan yang tidak mungkin terjadi. Ya, karena kalau misalnya kita baca di bawahnya, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kalau ini dikaitkan dengan pilihan, panggilan sebagai garam dunia itu dikaitkan dengan pilihan. Kamu bisa memilih, Cici bisa memilih untuk tidak mau menjadi garam. Kamu dan Cici bisa memilih untuk hidup semau-maunya, suka-suka saya mau buat apa, saya mau ikut tren baru apa yang meskipun dosa saya akan tetap ikuti itu. Ya. Itu sama dengan garam yang menjadi asin. Makanya di sini Tuhan Yesus membuat sebuah penegasan di awal kalimat dengan mengatakan, kamu adalah garam dunia. Tuhan Yesus juga ya di dalam kalimat ini tidak mengatakan bahwa kita ini adalah garam keluarga, bukan. Di situ dengan jelas garam dunia. Tempat yang Tuhan tunjuk bukan keluarga, tetapi tempat yang Tuhan tunjuk di dalam ayat ini adalah dunia. Tuhan juga tidak mengatakan kamu adalah garam sekolah, bukan. Atau kamu adalah garam gereja, bukan. Atau bukan juga gudang garam, ya kalau itu sih rokok, ya. Bukan juga itu, tetapi dengan jelas Tuhan mengatakan kamu adalah garam dunia.
Nah, sebelum kita lebih lanjut ya, tentu mungkin ada sedikit timbul rasa penasaran, garam itu apa sih gitu. Kenapa Tuhan harus menggunakan alat yang disebut garam, atau Tuhan menggunakan alat peraga berupa garam ya untuk mengumpamakan panggilan saya dan panggilan kamu. Ya. Nah, kata garam di sini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu adalah halas. Halas yang menunjuk pada garam yang biasa kita temui di dapur, ya. Atau bisa juga halas ini berarti kata-kata yang bijaksana atau tidak hambar. Kalau kita perhatikan di masyarakat, garam digunakan untuk memberikan rasa pada makanan, ya. Salah satu gejala yang timbul untuk penderita COVID-19 ya itu adalah hilang indera perasa ya. Ketika kita hilang indera perasa, mau makanan kita dikasih garam sebanyak apapun tidak akan ada rasa ya. Kalau misalnya lidah kita baik-baik saja dan sehat-sehat saja, ketika kita menambahkan garam pada makanan itu rasanya akan menjadi lezat kalau pas takaran garamnya. Kalau berlebihan itu akan menjadi lebih asin jadinya makanan ya. Atau bisa di masyarakat juga ya, garam itu berfungsi untuk mengawetkan daging dari proses pembusukan. Bahkan garam juga ditemukan di dalam beberapa produk kecantikan karena berguna untuk menghaluskan kulit dan lain sebagainya ya. Nah, jika kita perhatikan ya, ketika garam digunakan atau garam itu digabungkan dengan bahan lainnya ya, garam itu berbaur, garam itu menyatu ya, garam itu menyatu dengan masakan atau bahan lainnya, tetapi dia tidak merubah bahan utama masakan, malah membuat bahan utama masakan menjadi lebih nikmat dan lezat. Nah, kalau garam dunia itu artinya kita belajar memberi pengaruh tetapi tidak terpengaruh. Kita belajar mempengaruhi tetapi tanpa terpengaruh. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan agar kita tidak mudah dipengaruhi oleh virus dosa dan filsafat dunia? Kalau sekarang ya mungkin beberapa hari yang lalu ya Cici sempat ada lihat satu berita cerita tentang seorang anak sekolah ya. Sayangnya dia masih anak SD, anak sekolah. Nah, ketika dia dapat kuota gratis ya dari Kemendikbud untuk belajar di rumah ya. Nah, kuota gratis itu dia gunakan untuk main games. Ya, dia gunakan untuk main salah satu jenis games ya. Dan yang lebih ngerinya lagi, kuota belajar itu tidak digunakan untuk belajar tapi digunakan untuk membuka film-film porno. Dan ketika dia ditegur gurunya ya, dengan santai anak ini bilang, "Ngiri bos," dia bilang kayak gitu, tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa dosa itu sudah merajalela di mana-mana. Kamu dan saya punya tugas sebagai garam dunia yang harus memberikan pengaruh tanpa dipengaruhi. Kita harus bisa mempengaruhi orang tanpa terpengaruh. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan agar fungsi kita sebagai garam itu menjadi maksimal di tengah dunia yang sedang rusak oleh dosa ini? Yang pertama, ya, hal yang dapat kita lakukan sebagai garam dunia adalah kita akan buka di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayatnya yang ke-11 ya. Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Oke. Kalian sudah buka Alkitabnya? Kalau sudah buka kita akan baca sama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga, Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Kita akan baca 1, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap
engkau. Penggalan kalimat dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, itu memiliki pengertian, ya. Ini berbicara tentang bukan hanya hati, tetapi seluruh pikiran dan seluruh pengertian pengertian seorang muda, ya. Kalau kamu baca mulai dari ayat yang ke-9, maka kamu bisa tahu bahwa ayat ini ditunjukkan untuk seorang yang muda, ya. Nah, di sini seluruh hati, pikiran dan pengertian aku menyimpan banyak-banyak, ya, menyimpan banyak-banyak seperti seseorang ketika dia menimbun sesuatu, ya, seperti seseorang ketika dia menyimpan harta karun banyak-banyak di dalam sebuah tempat, ya. Tapi yang dia simpan itu adalah perkataan dan hukum-hukum Tuhan. Dengan tujuan apa? Ya, dengan tujuan di sini di ayat yang ke-11 dikatakan supaya aku tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dan jalan-jalan Allah. Jadi sederhananya bagaimana cara kamu, bagaimana cara saya agar kita bisa menjadi garam dunia adalah dengan membaca, ya, bukan hanya membaca karena Alkitab ini bukan buku biasa. Jadi yang kamu lakukan terhadap Alkitab tidak hanya membaca saja, tetapi kamu juga harus merenungkan firman Tuhan dan terutama kamu harus menyimpan perkataan-perkataan Allah di dalam seluruh hati kamu, seluruh pikiran kamu, dan yang terutama seluruh pengertian kamu. Ya, karena anak muda itu adalah salah satu golongan, ya, yang kritis. Kalau kita tidak belajar memahami firman Tuhan, akan sulit bagi kita untuk bisa melakukan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah, menyimpan perkataan, ya, sekali lagi hukum dan janji-janji Allah dapat dilakukan dengan membaca firman Tuhan secara teratur dan merenungkannya siang dan malam, atau misalnya kalau kamu punya komsel, ya, kamu terlibat di dalam sebuah komsel, kamu bisa melakukan pembahasan Alkitab di dalam komsel. Kamu bisa baca satu perikop bersama-sama, kamu bisa merenungkan firman Tuhan sama-sama, dan kamu bisa men-sharingkan, ya, apa yang kamu dapat dari perikop itu bersama-sama. Atau komitmen apa yang timbul ketika kamu baca perikop itu, dan kamu bisa sharingkan itu dengan teman-teman kamu, dan itu bisa kamu lakukan di di komsel, ya. Dan dengan demikian setiap anak-anak Allah, ya, kalau kita bisa menyimpan janji-janji Allah, kita bisa mengerti hukum-hukum Allah, ya, kita bisa mempengaruhi dunia dengan sikap dan perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan, tanpa terpengaruh oleh nilai-nilai dunia. Contoh, misalnya nih, ya, karena kita tahu bahwa mencontek, kita tahu bahwa berbohong, kita tahu bahwa mencuri, menonton film porno itu dosa, ya, kita akan memilih dengan tegas untuk tidak melakukan hal-hal tersebut dan tidak bersikap membenarkan perbuatan diri sendiri. Ya, ini yang seringkali terjadi. Ketika misalnya ada satu orang, dia sudah ketahuan, kamu bohong ya, padahal udah jelas ya memang dia terbukti berbohong. Atau kamu ketahuan kamu ini nonton film porno. Kebanyakan dari kita, ya, atau juga mungkin Cici pernah melakukannya, ya. Kita seringkali ketika kesalahan kita diungkapkan, kita cenderung membenarkan diri kita sendiri. Misalnya, ya, ini yang sering kali Cici dengar. Saya berbohong, atau saya berkata-kata kasar, atau apapun bentuk dosa lainnya karena teman-teman saya, misalnya gini, ya, karena teman-teman saya berbohong atau berkata-kata kasar. Sekali lagi, mungkin Cici pernah mengucapkan ini, ya, atau mungkin kamu juga pernah mengucapkan ini. Ya gimana lagi, saya
bohong ya karena teman saya juga ikut bohong ya saya ikut-ikutan aja gitu misalnya ya. Atau ya saya mencontek ya karena teman-teman saya juga semua mencontek. Teman-teman saya juga semua mencuri ya saya juga ikut-ikutan mencuri. Ya, mungkin itu yang sering kali kita dengar atau mungkin sering kali kita lakukan. Sikap membenarkan diri sendiri ini bukan sikap seorang yang dipanggil untuk menjadi garam dunia. Lalu sikap seperti apa? Misalnya, ya, ketika kamu diperhadapkan dengan sebuah pilihan, teman-teman kamu semuanya merokok, teman-teman kamu semuanya nonton film porno, ya, atau dosa-dosa lainnya. Dan teman kamu ngajak. Sebagai garam dunia, kamu bisa memilih dengan tegas dan berani berkata tidak. Tidak, saya tidak akan melakukan itu. Resikonya apa? Mungkin resikonya kamu akan ditinggalkan teman-teman kamu. Tapi tidak apa-apa, karena firman Tuhan juga mengatakan pergaulan yang baik akan merusakkan pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Dan itu artinya bahwa komunitas yang kamu miliki, ya, harus komunitas di mana di dalamnya ada juga orang-orang yang memiliki komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Ya, bukan berarti kemudian teman-teman kamu yang merokok, teman-teman kamu yang suka mencuri, kemudian kamu tinggalkan atau jauhi. Bukan seperti itu. Ingat, tugas kita sebagai garam, kita harus memberi pengaruh tetapi tidak terpengaruh. Kita tetap berteman dengan mereka tetapi tidak membiarkan apa yang mereka lakukan, kekurangan-kekurangan mereka itu kita ikuti. Kita harus punya pilihan yang tegas, kita harus punya prinsip hidup yang tegas. Ya. Dan sebagai garam dunia, firman Tuhan itu seharusnya menjadi petunjuk-petunjuk bagi kita untuk melakukan atau untuk hidup, untuk bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya. Nah, sekali lagi dengan demikian, agar dapat terhindar dari virus dosa, marilah kita, atau setiap kita, ya, senantiasa tekun dalam membaca, merenungkan firman Tuhan, sehingga hati dan pikiran kita dapat menyimpan dan mengerti juga melakukan semua hukum-hukum, perkataan dan janji Allah pada hari-hari yang kita lalui dan kita jalani. Lalu yang kedua, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, sebagai garam dunia. Kalau tadi yang pertama itu menyimpan janji-janji Allah, ya, dan yang kedua itu ada di dalam 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5. Kita akan baca bersama-sama. Kamu boleh buka juga Alkitab kamu. 2 Korintus 10 ayatnya yang ke-5. Di sini dikatakan seperti ini. Yuk kita baca sama-sama ya dalam hitungan yang ketiga. 2 Korintus 10 ayat 5. 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yang kedua, hal yang perlu kita lakukan adalah menawan pikiran kita kepada Kristus. Apa sih artinya? Ya, penggalan kalimat di sini kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di dalam versi The Message, ya, Alkitab dalam versi The Message, itu kami menyesuaikan pikiran kami, emosi kami, tindakan kami dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi menaklukkan itu berbicara tentang kamu belajar untuk menyesuaikan pikiran kamu dengan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata apa, kamu belajar untuk merenungkan itu, kamu belajar untuk mengerti itu, ya. Dan pengertian itu juga bisa diperoleh bukan hanya dari akal budi saja, tetapi ketika kamu belajar melakukan firman Tuhan, kamu juga akan memperoleh pengertian dari itu, ya. Nah, emosi kita itu disesuaikan, bahkan tindakan kita disesuaikan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab. Hal ini berarti agar kita
ya, kamu dan saya dapat berfungsi sebagai garam, maka anak-anak Allah seharusnya berusaha untuk berpikir, untuk merespon situasi kehidupan, untuk berkata-kata dan bertindak seperti Kristus. Ya, situasi yang sedang kita alami saat ini, situasi pandemi ini belum berakhir, ya. Bahkan rencana sekolah atau kampus kembali tatap muka mungkin belum juga bisa direalisasikan sampai tahun ajaran baru. Tapi kita berharap bisa direalisasikan dengan segera, ya. Mengapa? Karena kalau kita lihat situasi saat ini sedang mencekam, ya, angka penderita COVID juga semakin tinggi, ya. Dan tidak hanya itu, tidak hanya untuk anak sekolah saja, ya. Setelah diperlakukan atau setelah diputuskan, ya, maka kalau misalnya kita perhatikan sekarang itu mal-mal, kafe-kafe itu mereka tidak bisa beroperasi, bahkan mungkin 24 jam itu enggak bisa, karena mereka hanya beroperasi di jam-jam tertentu saja, ya. Kalau kamu juga lihat sekarang ada banyak penutupan jalan di mana-mana, ya. Bahkan kalau kamu perhatikan tempat-tempat liburan keluarga, ya, juga banyak yang ditutup. Kantor-kantor juga bahkan mungkin dikurangi, ya, kapasitasnya menjadi 25% saja yang hadir di kantor, dan yang lainnya itu kemudian melakukan WFH, ya. Nah, situasi ini sudah berlangsung hampir mungkin sekarang sudah 1 tahun, ya, sudah satu tahun lebih, ya, dan sedang masuk ke dalam tahun yang kedua, ya. Dan mungkin ini membuat orang banyak itu aktivitas mereka menjadi semakin terbatas, ya, dan karena mereka kita semakin terbatas, ya, bisa saja itu mempengaruhi emosi kita, ya. Bisa saja kita menjadi kesal dengan situasi ini, ya, dan kemarahan tersebut banyak diungkapkan dengan kalimat-kalimat kasar di media sosial ataupun dinyatakan secara langsung, ya. Mungkin banyak kata-kata kutukan, kata-kata kasar, umpatan bahkan yang misalnya ada di Instastory, di IG atau di WA atau di status-status WA, ya, kata-kata kasar yang meluapkan isi hati kesal karena situasi yang tidak kunjung pulih setelah 1 tahun, ya. Nah, menurut kalian setelah kita mengetahui, ya, tadi sudah Cici sebutkan di atas bahwa sebagai garam dunia kita harus menaklukkan pikiran kita, dan cara menaklukkannya itu salah satunya adalah dengan merespon situasi dengan baik, ya. Nah, kalau misalnya, ya, pandemi ini karena dia belum berakhir dan kita dipanggil sebagai garam dunia di tengah situasi yang seperti ini, bagaimana cara kita merespon situasi ini? Bagaimana Tuhan menginginkan kita merespon situasi ini, ya? Apakah kita harus ikut-ikutan menulis kata-kata yang kasar, umpatan terhadap situasi yang sedang terjadi sekarang ini? Apakah kita harus mengutuk orang-orang atau mungkin pemerintah yang sedang berusaha untuk memulihkan situasi yang sedang terjadi sekarang ini, ya? Atau kita mengucapkan kata-kata yang penuh dengan kedamaian, kata-kata yang menyatakan iman kita di tengah situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Sekali lagi, hidup ini adalah pilihan, ya. Dan ketika kamu tahu bahwa Allah memanggil kamu sebagai garam dunia, ya, maka pilihan-pilihan yang kamu buat itu harus sesuai dengan firman Tuhan.
Ketika situasi sedang tidak menentu seperti ini, ketika ada banyak hal yang mungkin membuat aktivitas kita semakin terbatas, kita nggak bisa ketemu dengan teman-teman dengan sebebas dulu. Kita tidak bisa main dengan teman-teman sebebas dulu. Kita tidak bisa pergi ke sekolah, kita tidak bisa pergi ke kampus, kita tidak bisa pergi ke kantor seperti dulu. Bebas seperti dulu. Lalu bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita? Ya, dan tentunya respon kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Cici akan ajak kamu untuk buka di dalam Filipi, ya. Di dalam Filipi 4 ayat 8. Cici akan bacakan bagi kamu semua. Ya, pilihan yang kamu buat, respon yang timbul di dalam diri kamu terhadap situasi yang seperti apapun harus sesuai dengan nasihat Paulus yang satu ini. Coba kita lihat Filipi 4 ayat 8. Di sini dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Kata-kata kasar bukan sesuatu yang patut dipuji. Umpatan bukan sesuatu yang patut dipuji. Ungkapan kekesalan dengan kalimat-kalimat negatif, kalimat-kalimat sarkasme itu bukan sesuatu yang patut dipuji. Yang benar, yang mulia, yang patut dipuji itu harus berkaitan dengan iman kita kepada Allah. Bagaimana kita percaya bahwa Allah sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Bagaimana kita percaya bahwa Allah sanggup untuk membuat situasi di dunia ini menjadi lebih baik lagi. Dengan demikian, ya, marilah kita senantiasa melatih diri kita untuk merespon, untuk bersikap dan berpikir sama seperti Kristus. Sehingga kita semua dapat menjadi berkat bagi sesama dan tidak terpengaruh oleh dunia dan dosa. Sebagai kesimpulannya, ya, anak-anak Allah dipanggil menjadi garam dunia. Panggilan tidak berbicara tentang pilihan. Panggilan itu adalah sesuatu yang pasti. Dan memang status kamu dan saya adalah garam dunia. Dan bukan sekedar menjadi garam keluarga, garam sekolah atau garam gereja, bukan, tapi garam dunia. Kita harus mempengaruhi semua orang yang ada di sekitar kita. Kita harus mempengaruhi dunia ini dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip yang terdapat di dalam firman Tuhan. Ya. Nah, garam di dalam botol tidak ada fungsinya. Garam baru dapat bermanfaat ketika dikeluarkan dari tempatnya dan menjadi satu dengan masakan. Panggilan hidup anak-anak Allah, ya, tidak terjadi di dalam gereja, tetapi di dunia. Di dunia ini, di kampus kamu, di tempat kerja kamu, di sekolah kamu, ya, di keluarga kamu, di lingkungan dimanapun kamu dan saya tinggal, ya, kita dipanggil untuk menyaksikan kehidupan iman Kristen yang nyata dan berdampak. Gereja adalah tempat orang-orang percaya digarami untuk menjadi garam di tengah-tengah dunia. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Pertama, kita buat komitmen. Kamu dan saya buat komitmen. Komitmen untuk apa? Komitmen untuk menjadi teladan di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, baik di rumah ataupun di sekolah. Ya. Dan yang kedua, jika kamu adalah pemimpin, entah pemimpin komsel, pemimpin apapun, ya, atau koko atau cici rohani, ya, atau kamu di antara teman-teman kamu harus berani menegur jika ada orang di sekeliling kamu yang melakukan dosa. Tapi lakukan itu dengan kasih. Ya, lakukan itu dengan kasih. Dan pimpin orang itu, bimbing orang itu sehingga dia bisa hidup di dalam firman Tuhan seutuhnya. Oke, sebentar kita akan berdoa. Ya, di dalam doa ini, Cici akan bacakan sebuah doa yang ditulis oleh seorang yang bernama Fransiskus Assisi. Silakan kamu semua di rumah ambil sikap berdoa, ya, ambil sikap berdoa dan dengarlah doa ini sebagai sebuah komitmen di hadapan Allah. Kamu yang dipanggil sebagai garam dunia,
seharusnya kamu bisa menjadi teladan di dalam perkataan, di dalam sikap dan tindakan kamu sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu. Di mana ada kebencian, jadikanlah aku pembawa kasih. Di mana ada penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Di mana ada perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Di mana ada kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Di mana ada kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Di mana ada kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Di mana ada kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, mampukanlah agar aku lebih mau menghibur daripada dihibur. Agar aku lebih mau memahami lebih daripada dipahami. Agar aku lebih mau mengasihi lebih daripada dikasihi. Sebab dengan aku memberi, aku menerima. Dengan aku mengampuni, maka aku akan diampuni. Terima kasih Tuhan untuk firman pada sore hari ini Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus akan terus memateraikan kebenaran firman Tuhan. Mari jadikanlah anak-anak-Mu Tuhan garam dimanapun mereka berada, garam dunia. Mereka bisa jadi teladan dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka tidak ikut-ikutan orang yang melakukan dosa, tetapi mereka bisa menjadi pribadi yang teguh memegang kebenaran dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau akan terus membentuk kami, Engkau terus akan menyempurnakan kami agar kami menjadi semakin serupa dengan gambaran anak-Mu. Dan kami serahkan semua di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat datang dan beribadah. Kami menyambut Anda sebagai keluarga Gereja Rehoboth. Kegiatan KKW dan KKP setiap Selasa dan Jumat melalui Zoom Meeting. Kegiatan doa pagi diadakan setiap Sabtu dan Senin melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Bergabunglah dalam kelompok kecil Sharon dan dalam setiap kegiatan yang ada. Bertumbuh bersama and let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.